Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Para hadirin yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam episode yang kedua ini dalam rangka kita membahas dan membaca warisan ilmu dari Syekhuna Muhammad Khalil ya, yang episode sebelumnya kita sudah mulai membaca kitabnya karya beliau yaitu Matnus Syarif ya, Matnus Syarif. Kalau di episode 1 kita baru kepada pembukaan, pengantar. Sekarang alhamdulillah kita sudah bisa masuk kepada materi kitab ini langsung ya. Baik para hadirin sekalian, para santri, para pelajar, siswa-siswi, mari kita mulai. Kitab ini agak berbeda dengan kitab-kitab yang lain ya, karya Syekhuna Muhammad Khalil ini. Kalau kitab yang lain, kalau sudah membahas satu hal, misalnya tentang hadis, tentang fikih, tentang tauhid, dia fokus masuk ke situ, kepada materi itu. Kalau ini beliau membuka karyanya ini dengan hadis, membuka karya beliau ini dengan sebuah hadis yang cukup populer, cukup terkenal ini, yaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Artinya adalah talabul ilmi, mencari ilmu, faridatun itu fardu, wajib atas setiap muslim laki-laki dan setiap muslim perempuan. Thalabul ilmi ini kalau dari susunan ilmu nahwu bahasa Arab ada isim ya, thalabul ilmi ini isim. Isim kalau dalam bahasa Arab, isim itu kan ada isim ditinjau dari cakupannya, itu ada isim ma'rifat, ada isim nakir. Thalabul ilmi ini mubtada yang terdiri dari isim ma'rifat. Isim ma'rifatnya ada dua, yaitu satu tarkib idhofi, dua kata yang dirangkai, tolab dan ilmi. Satu, yang kedua adalah al-ilmu, ilmu. Jadi ilmu itu adalah ketambahan al-ilmu. Lafaz yang dipakai oleh Rasulullah ini adalah thalabul ilmi, mencari ilmu. Tidak sembarang ilmu, tapi ilmu yang khusus, karena ada al-nya. Cakupannya lebih sempit daripada ilmu tanpa ilmu. Jadi kalau ada al itu berarti cakupannya lebih sedikit, atau ma'rifat, ilmu yang khusus. Bukan semua ilmu, kecuali Rasulullah bersabda thalabu ilmin. Ilminya tidak ada alnya. Kalau di sini ada alnya, thalabul ilmi, mencari ilmu khusus. Nah, apa yang dimaksud ilmu khusus itu? Sesuai dengan sabda Rasulullah yang ada al-ma'rifatnya, mencari ilmu khusus, tidak sembarang ilmu ya. Karena seperti kita tahu di masyarakat kita kan berlaku, ada yang dinamakan ilmu agama, ada yang dinamakan ilmu umum ya, atau mengenal dikotomi itu ya, ilmu agama, ilmu umum. Kemudian ditambahi wacana ini dengan apa yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau. Dibagi ilmu itu bukan ilmu agama, ilmu umum. Beliau membagi ilmu fardhu ain dan ilmu fardhu kifayah ya.
Silahkan kalau sempat dibuka kembali kitab beliau Ihya Ulumuddin itu. Bab ilmu itu ada beliau membagi ilmu fardhu ain dan ilmu fardhu kifayah. Apakah beliau yang kita bahas ini yaitu Syekhuna Muhammad Khalil membagi ilmu seperti itu? Jadi ada ilmu yang seperti kita kenal dikotomi ilmu umum dan ilmu agama, atau beliau sepakat dengan Imam Ghazali ilmu fardhu ain dan ilmu fardhu kifayah. Kalau dilihat dari karya beliau ini, beliau selanjutnya itu bahwa apa yang beliau sengaja pasang hadis ini di awal itu berkaitan dengan rangkaian tema isi kitab ini selanjutnya, di mana beliau di kitab ini diisi dengan ilmu-ilmu yang khusus itu, al-ilmu itu, yaitu ada arkanul islami khamsatun, arkanul iman, terus tentang apa di sini bersesuci, toharah, yang sholat. Berarti beliau menyatakan bahwa ilmu inilah yang wajib, yang al-ilmu khusus. Itu bukan setiap ilmu ya. Karena al-ilmu itu ketambahan al, berarti tadi sudah diterangkan ada isim ma'rifat. Al-ilmu itu isim ma'rifat. Seperti kalau adik-adik masih belum paham ya, yang belum mengetahui bahasa Arab, misalnya buku itu kan luas, mencakup semua buku di depan saya, buku di toko, buku di pasar, buku di perpustakaan, buku di madrasah, buku. Demikian juga kursi ya, kursi di sini, kursi di rumah, kursi di madrasah, kursi di toko, kursi di pasar, kursi. Tapi kalau diberi tambahan sang kursi, bahasa Indonesia sang atau sang kursi, si buku, si bapak, maka cakupannya lebih sedikit karena ada tambahan sang atau si bahasa Indonesia-nya. Kalau disebut pahlawan, semua pahlawan tercakup pada kata pahlawan. Tapi kalau si pahlawan, sang pahlawan, berarti cakupannya lebih sedikit ya. Dalam bahasa Arabnya makrifat. Kalau dalam bahasa Arabnya apa ya? The chair. Kalau disebut chair, kursi ya kursi semua, kursi termasuk. Tapi kalau the chair, kursi khusus. The book, buku khusus. Sama dengan ini, Rasulullah bersabda ilmu khusus. Kemudian dijabarkan oleh Syekhuna Khalil yang wajib itu adalah ilmu-ilmu ini, yaitu mengetahui tentang rukun Islam, rukun iman, cara sholat, cara toharoh bersesuci dan selanjutnya. Itulah yang wajib diketahui oleh setiap muslimin dan muslimat, muslim laki-laki dan muslim perempuan. Sedangkan rinci-rincinya tentu itu tidak wajib, karena perincian-perinciannya yang mendetail itu sudah bagiannya ulama. Kita hanya wajib mengetahui yang global atau yang umum-umum ini saja. Nah, begitu, karena banyak orang sudah merasa menuntut ilmu kalau dia keluar dari rumah, keluar dari kampungnya, padahal dia hanya ke sana tujuannya mencari ilmu apa? Tentang ekonomi, cara berdagang, cara berjualan, cara mengebor minyak, cara mengebor barang tambang. Dianggap menuntut ilmu yang wajib, itu bukan. Ada lagi orang yang merasa menuntut ilmu yang wajib kalau dia keluar dari rumahnya, keluar dari kampungnya, sementara dia hanya menuntut ilmu-ilmu praktis, cara masak, cara mengendarai sepeda motor, cara servis sepatu roda. Banyak ya seperti itu. Sementara dia
tidak bisa membaca Al-Quran. Mohon maaf, ada yang tidak mengerti tentang berwudu. Ya, saya melihat sendiri ada orang yang berwudu sampai sikunya saja tidak basah, padahal sudah tua. Itu tidak tahu, sementara dia pakar dalam ilmu yang lain. Nah, itulah namanya salah kaprah terbalik. Makanya penting kiranya Syekhuna Muhammad Khalil mencantumkan di awal karya beliau ini adalah thalabul ilmi, mencari ilmu yang khusus, ilmu yang ma'rifat, bukan setiap ilmu. Kira terbalik, kalau hanya mengetahui yang lain-lain sementara yang wajib-wajib tidak diketahui. Alhamdulillah, orang Madura bersyukur kepada Allah karena mulai kecil anak-anak kecil sudah dididik di musola, di madrasah-madrasah, bahkan ada yang di pesantren-pesantren mulai kecil sudah dididik cara membaca Al-Quran, cara mengetahui najis, cara bacaan-bacaan yang sholat. Alhamdulillah, tentu harus berterima kasih sebesar-besarnya kepada guru, kepada kiai-kiai kampung sudah berjasa besar menanamkan ilmu-ilmu yang wajib bagi generasi-generasi muda di Madura. Insya Allah di tempat lain yang saya alami di Madura seperti itu. Alhamdulillah. Jadi kitab yang ditulis oleh Syekhuna Muhammad Khalil ini membuka awalnya yaitu dengan hadis thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, setiap muslim laki-laki dan setiap muslim perempuan, tentang rukunnya Islam, tentang di sini rukunnya iman dan seterusnya itu. Jadi itu yang wajib diketahui bagi setiap muslim. Ditambah lagi sholat, bagaimana mau sholat sementara dia belum tahu syaratnya sholat, rukunnya sholat, yang membatalkan sholat. Wudunya juga harus tahu, bagaimana dia wajib sholat tapi wudunya dia tidak tahu. Syarat wudu, rukunnya wudu, yang membatalkan wudu, maka wajib dia tahu. Sekarang alhamdulillah sudah dibuka segala kesempatan. Kalau dulu harus mengaji, harus di musola, harus datang kepada guru. Sekarang sudah dibuka media dengan luas oleh Allah. Mengajinya tidak harus ke musola, tidak harus ke guru, bisa membeli buku, bisa membeli kitab, bahkan lewat YouTube. Insya Allah kita akan bahas berikutnya yang isinya hal-hal yang wajib bagi setiap muslim itu. Jadi adik-adik, teman-teman, anak-anak sekalian cukup memantau lewat channel ini saja, insya Allah sudah bisa melaksanakan kewajiban yang wajib kita lakukan untuk mencari ilmu. Dan mencari ilmunya tidak harus datang ke musola, bisa sambil di rumah, bahkan bisa sambil di emper toko, bisa sambil bekerja. Yang kalau nanti tidak paham bisa diulangi lagi, diputar lagi. Ya demikian gampangnya media yang disediakan di zaman sekarang untuk menuntut ilmu. Sementara kalau kemarin di episode sebelumnya, untuk mendapat kitab yang dikarang oleh seorang guru seperti Syekhuna Khalil saja harus memakai tulisan. Kertasnya dulu masih sulit. Kalau bahasa Jawanya kertasnya itu druang, bahasa Maduranya telubel. Bukan kertas tipis seperti ini. Kertas yang tebal sekali yang mungkin dipakai dari bubur atau cairan kayu yang dihancurkan. Dan untuk menulisnya medianya, saya masih mengalami ketika kecil dulu mengaji di pondok pesantren, menulisnya pakai lidi pohon aren. Lidi pohon aren zaman dahulu. Kalau sekarang pulpen sudah canggih, sudah banyak, bahkan tanpa pulpen mengaji lewat saluran ini, saluran YouTube ini sudah bisa. Alhamdulillah. Kalau tidak paham nanti bisa diputar lagi. Alhamdulillah. Di channel ini
Kalau pemirsa sekalian mau juga ada episode-episode yang lain ya, selain yang dibahas tentang kitabnya Syekhuna Khalil. Begitu para pemirsa sekalian, adik-adik yang berbahagia, saya kira sudah cukup ya. Jadi yang kedua ini, episode kedua ini dibuka dengan hadis yang sangat penting itu. Untuk selanjutnya insya Allah kita lebih masuk lagi tentang isinya kitab Batnus Syarif karangan Syekhuna Muhammad Khalil Al-Bangkalan. Begitu, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.